حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa lata'alunna 'uluwan kabira. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini ba'da salat zuhur berjamaah kita bisa ta'lim bersama-sama. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju masjid ini semua kita mendapatkan maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak terasa berada di detik-detik terakhir di penghujung bulan Ramadan. Semoga puasa kita, solat lail yang kita sudah tunaikan, dan amal kebajikan yang sudah kita kerjakan, semua mendapatkan ampunan. Semua amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, Al-Quranul Karim merupakan kitab suci yang paripurna yang Allah persembahkan untuk manusia di akhir zaman ini melalui risalah nabinya yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan panduan melalui Al-Quranul Karim, banyak hal yang harus kita pahami, terutama berkaitan dengan masa-masa seperti sekarang. Salah satu surah yang perlu menjadi renungan bagi kita semua, di antaranya adalah surah urutan yang ke-17. Surah ini, surah urutan yang ke-17, punya dua nama. Yang pertama yang sering kita kenal dengan sebutan surah Al-Isra. Yang kedua, Nabi juga memberikan penjelasan kepada kita, surah ini juga diberi nama surah Bani Israel. Dua istilah nama ini sama-sama tercantum di ayat yang pertama dan juga di ayat yang keempat. Di ayat yang pertama disebutkan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ila akhirih ayat. Ada sebutan asra, dari situlah kemudian muncul nama surah Al-Isra. Diberi nama surah Bani Israel karena di ayat yang keempat Allah menegaskan, wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marratain wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Di ayat keempat ini muncul sebutan yang paling penting jadi perhatian, yakni Bani Israel. Secara harfiah
Di dalam Al-Quran istilah Bani Israel merujuk pada satu bangsa. Bangsa yang disebut dengan istilah Bani Israel yang termaktub dalam Quran, mereka sebut dengan sebutan Bani Israel. Jadi antara Bani Israel dan Bani Israel maksudnya sama. Siapakah mereka ini? Mereka itu adalah keturunan dari Israel yang di dalam Al-Quran merujuk pada Nabi Yakub. Siapa itu Nabi Yakub? Nabi Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Siapa Nabi Ishak? Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sinilah sebetulnya persoalan pokok yang justru harus perhatian kita ini. Kenapa? Karena di dalam masalah ini, justru ini yang menjadi bola salju sampai hari ini yang tidak pernah selesai. Ringkasnya, Bani Israel merasa paling unggul dibanding dengan yang lain karena mereka keturunan dari orang-orang besar. Orang-orang besar yang dimaksud itu bukan orang sembarangan, tapi nabi-nabi besar. 1. Nabi Yakub, 2. Nabi Ishak, 3. Nabi Ibrahim. Bahkan 3 nama nabi besar ini selalu diucapkan setiap hari 3 kali. Pertama, di waktu sabah. Kedua, di waktu sohorayim. Ketiga, di waktu ma'arif. Kalau saya sebut ma'arif, itu maksudnya sama dengan waktu maghrib. Kalau disebut sohorayim, maksudnya sama dengan waktu zuhur. Sedangkan sobah, waktunya sama dengan waktu pagi, waktu subuh. 3 nama ini disebut. Bahasanya seperti ini, supaya kita paham apa yang menjadi basic iman mereka. Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah wahai Bani Israel, atau Isma'u ya Israel. Adonai Eloheinu, Allah Tuhan kita. Adonai Ehad, Allah itu Ehad, Allah itu satu. Kemudian dilanjutkan, Elohei Avotenu, Tuhannya nenek moyang kami. Elohei Abraham, Tuhannya Ibrahim. Velohei Yitzhak, Tuhannya Ishak. Velohei Yaakov, Tuhannya Yaakov. Jadi mereka bangga menyebutkan 3 tokoh besar ini karena ada kaitan dengan mereka sendiri. Itulah sebabnya disebut Bani Israel. Ini pelajaran penting. Mereka bangga dengan 3 tokoh besar ini, dan itulah yang menjadi sarana kesombongan sampai hari ini. Itu poin pertama yang harus kita cermati. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata di dalam Al-Quran, supaya kita ambil pelajaran. Wa qadayna ila bani Israel fil kitab. Dan Allah telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab mereka sendiri. Apa yang Allah telah tetapkan kepada Bani Israel? Mereka telah membuat kerusakan di muka bumi 2 kali. La tufsidun, diambil dari kata fasad, tetapi ungkapan ini bukan sekedar fasad tindakan biasa, tapi ini fasad melampaui batas. Sehingga diawali dengan huruf lam dan diakhiri dengan nun taukid. Dari inilah kita bisa paham, ini bukan fasad biasa. Ini fasad yang sangat keterlaluan. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan itu? Bahkan 2 kali, marratain. Bahkan di akhir ayat itu disebutkan, wala ta'lunna 'uluwan kabira. Mereka melakukan kesombongan yang melampaui batas. Dari sinilah kita baru merenungkan ayat. Kenapa sampai Allah berkata demikian? Bapak Ibu sekalian, ini bukan sekedar informasi Quran tanpa makna. Ini semua terkait dengan informasi Quran
yang sangat up to date hari ini. Dan kita dikagetkan dengan peristiwa besar ini. Apa itu? Kita tahu berita terakhir, tembok rantapan yang merupakan situs yang sudah menjadi established, sekarang sudah mulai runtuh. Kita tahu, tembok ratapan itu adalah bagian dari komplek Baitul Maqdis yang dibangun di masa Nabi Sulaiman. Di edisi kedua, Nabi Isa dulu pernah berkata, waktu bangunan itu masih utuh semua. Nabi Isa pernah berkata, dan itu tercatat di dalam kitab saudara kita kaum Kristiani. Nabi Isa berkata begini, Yerusalem, Yerusalem, aku rindu menghimpun kalian seperti induk ayam menghimpun anak-anaknya. Tapi kalian tidak mau. Saksikanlah Yerusalem, Yerusalem. Suatu saat nanti, tidak ada satupun bangunan ini yang batu batanya tersusun rapi. Semuanya akan diluluh lantakkan. Peristiwa itu terjadi, penghancuran Baitul Maqdis di masa awal itu, tahun 70 Masehi, dihancurkan oleh Kaisar Titus. Yang tersisa hanya tembok ratapan. Tembok ratapan itu betul-betul menjadi semacam bukti artefak sejak awal Masehi, dan itu tidak pernah runtuh sampai kemarin baru runtuh. Apakah ini ada tanda-tanda? Wallahu alam, saya nggak bisa menjelaskan. Tapi selama berapa tahun ini? Sekarang 2026. Berarti selama 2000 tahun lebih, bangunan yang tembok ratapan itu utuh, kemarin baru sebagian runtuh. Apakah ini merupakan sinyal? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, ini pasti ada pesan. Ada pesan dari langit yang sebetulnya kita mulai harus merenungkan. Maksudnya apa? Apakah ini ada kaitan dengan arogan yang terjadi dilakukan oleh Netanyahu sendiri? Nah, yang menarik di sini, saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau tidak. Mereka mengklaim untuk melakukan upaya yang disebut Israel Raya. Dan itu yang menjadi penghalang apa? Gaza. Kalau Gaza ditaklukkan, maka semua lancar. Tapi karena Gaza belum sampai ditaklukkan, maka ini yang menjadi batu sandungan. Rencana awal itu apa? Rencana awal di sini. Ini saya bawakan kitabnya dan memang tertulis demikian. Disebutkan begini. Beyom hahu varat Adonai et Avram berit. Maksudnya, Beyom hahu. Dan pada hari itu, karat Adonai et Avram berit. Tuhan mengikat perjanjian kepada Avram. Avram itu adalah Ibrahim. Lemor, Tuhan berkata kepadanya, Lezar'eha, natati et eret hazot, kepada Zar'eha. Zar'eha itu kalau diterjemahkan anak kurang tepat. Zar'eha itu sama dengan dzurriyyah kalau bahasa Arab. Berarti benih. Lezar'eha, untuk keturunanmu, untuk benihmu, natati et eret hazot, aku anugerahkan bumi ini kepada keturunanmu, menehar Mitzrayim, dari sungai Mesir, et nehar Hagadol, hingga ke sungai besar itu. Sungai besar apa ini? Nehar Ferat, sungai Efrat. Jadi memang ada di dalam kitabnya ini. Ini saya bawakan supaya panjenengan itu tidak sekedar katanya-katanya. Apa betul mereka punya rancangan begitu? Iya. Kitabnya apa ini saya bawakan. Maka ini tertulis Torah, Nevi'im, Beketuvim. Sampean tidak pernah tahu kitab kayak begini. Baru kali ini sekarang saya tunjukkan. Kebanyakan hanya dengar katanya-katanya. Ustadz ini mengatakan demikian, tapi datanya mana?
nggak bisa ditunjukkan. Ini saya tunjukkan datanya. Torah Nevi'im Ketuvim. Tulisannya kayak begini tuh. Nah. Dan memang tertulis. Tertulis apa? Jelas di sini katakan min nehar Mitzrayim, dari sungai Mesir, ad nehar Hagadol, sampai ke sungai besar itu. Apa yang dimaksud sungai besar itu? Nehar Ferat, sungai Efrat. Bayangkan, secara geografis sungai di Mesir itu masuk kategori Mesir yang sekarang. Sungai Efrat itu negara sekarang adalah Irak. Bayangkan, dari Mesir sampai ke Irak itu melampaui batas negara apa saja. Bisa dibayangkan. Mesir masuk, Palestina masuk, Yordania masuk, Syria masuk, Irak masuk, dan Saudi Arabia masuk. Itu rancangan besar. Makanya kalau kita lihat emblem, emblem yang ada di baju seragam itu kan ada peta itu. Peta Eretz Israel, tanah Israel. Dan itu melampaui negara-negara yang dimaksud itu. Dan ini memang rencana yang dibangun sekian puluh tahun, sejak tahun 1948 sampai sekarang. Cuma tidak bisa dilakukan secara besar-besaran. Hanya pelan-pelan. Tetapi kita harus tahu, negara-negara Arab kecolongan juga. Karena konsentrasi militer ada di masing-masing negara Arab itu. Lihat Kuwait, lihat Oman, lihat Bahrain, lihat Saudi Arabia, lihat Yordania, semua ada pangkalan-pangkalan militer. Ini bagian dari rencana itu sebetulnya. Supaya gampang nanti ketika mau diperluas. Dan inilah yang bisa saya sampaikan. Memang betul, mereka mencoba untuk membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini bukan hanya kerusakan dalam persoalan perebutan wilayah, tapi ekonomi juga, sosial, bahkan politik semua. Tapi kita lihat sekarang, dulu kita melihat saudara-saudara kita dari Palestina dianiaya begitu luar biasa, diusir dari wilayahnya. Dan itu seakan-akan kita tidak mendengar secara lengkap. Tapi sekarang kita lihat, saksikan langsung bagaimana mereka itu sekarang tidak diterima di mana-mana. Mau pergi ke Polandia ditolak. Mau pergi ke Eropa Barat ditolak. Sekarang mereka lari kemana? Ke pegunungan-pegunungan. Ini adalah bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada kita. Bahwa kesombongan, merasa sombong seperti itu, tidak ada ujungnya. Bahkan itu mereka lakukan dengan cara sengaja. Saya tidak tahu sekarang nasibnya Netanyahu seperti apa. Ini sekarang terjadi perubahan besar. Perubahan besar ini, tentu saja ini kita bisa lihat. Negara-negara Eropa sekarang pecah jadi dua. Ada yang masih pro, ada yang sudah kontra. Spanyol salah satunya sudah mengusir duta besar Israel. Artinya apa? Sudah tidak mengakui Israel sebagai negara lagi. Dan itu bukti. Kita belum mendengar suara dari bangsa-bangsa Arab sendiri. Bagaimana sikapnya. Tapi saya kira sekarang sudah mulai melihat bahwa unipolar itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tahu maksudnya unipolar? Kekuasaan tunggal dari tokoh besar, dari bangsa besar yang kita sebut Amerika. Saya terus terang aja mengatakan Amerika ini mencoba untuk menjadi superpower di muka bumi ini. Uni Soviet sudah hancur. Bahkan Rusia sendiri sudah dilemahkan. Tidak bisa melakukan kontak dagang dengan negara-negara Eropa, terutama dengan minyak. Sudah diblok. Tapi sekarang Rusia tidak tahu jalan lagi. Sekarang melirik wilayah Asia atau wilayah timur. Ada bridge. Dan itu kemudian merapatkan barisan. Untuk apa? Bukan menciptakan unipolar tandingan, tapi multipolar. Apa? Berimbang, semua berimbang. Ini lama-lama kalau ini terjadi, bisa berlomba-lomba dalam persoalan apa itu?
persoalan besar apa itu? Yang meledak gitu loh. Masa saya perlu sampaikan? Nah, ini bahaya ini. Ini luar biasa ke depan ini. Ini ada imbasnya juga dengan negara kita nanti. Kalau kita nggak siap, wah, ini berbahaya juga. Bagaimana kita bisa mengelola negara ini? Nah, saya kira sekarang kita harus mempersiapkan diri sebagai orang-orang awam nih. Kalau seandainya ini terjadi dan kita tidak tahu prediksinya, kita harus betul-betul merapatkan barisan sebagai jamaah. Apa itu? Kita harus wasembada mengenai makanan ini. Harus betul-betul siap. Kalau enggak, bahaya ini. Perhatikan, ini kalau terus berjalan, tahu yang namanya Selat Hormuz. Selat Hormuz itu bukan saja persoalan minyak yang sekarang jadi problem. Di bawah laut itu juga ada masalah. Apa itu? Ada kabel besar yang berkaitan dengan apa? Internet ini. Itu kalau dipotong, apa yang terjadi? Semua kolaps ini dunia. Coba bayangkan. Ini sudah betul-betul semacam kekuatan yang beradu sekarang ini. Nah, kita berada di posisi mana ini? Ini masalah besar. Memang masalah besar. Tapi tidak disangka ya, maunya Amerika tetap menjadi penguasa. Sekarang sudah dia mulai menghitung ini. Sekarang dunia sudah bergerak. Cina, Korea Utara, Rusia sudah merapatkan barisan untuk melawan. Kenapa? Kalau dia dilawan ini, dia semakin arogan. Tapi perhatikan, dunia sudah mulai melihat bahwa tidak ada lagi yang namanya unipolar kekuasaan tunggal. Yang namanya Israel itu bisa seperti sekarang ini, gara-gara satu ini, Paman Sam. Seandainya nggak ada Paman Sam, Israel nggak bisa begitu. Tapi dari sinilah kita mulai belajar semua. Makanya ini penting untuk menjadi pengetahuan kita. Quran sudah memberikan kabar. Kalau kita mempelajari surah yang disebut surah urutan ke-17, surah Bani Israel ini, kita akan tahu betapa dunia ini sekarang sudah mulai bergerak. Dan kehancuran Israel sudah ada di depan mata. Tinggal menunggu kapan. Kalau kita lihat dan sekaligus memperhatikan yang disampaikan oleh Syekh Yasin dulu sudah beberapa tahun yang lalu. Beliau berkata, tahun 2027 insya Allah Israel akan runtuh. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas sekarang runtuhnya Israel di bangunan-bangunan itu persis seperti yang terjadi yang mereka lakukan kepada Gaza. Persis. Jadi betul-betul luluh lantak sekarang. Membangunnya itu butuh berapa lama itu? Nggak cukup 1 tahun, 2 tahun. Sekarang pemerintah Netanyahu sudah mulai hancur. Orangnya juga nggak tahu sekarang nasibnya bagaimana. Tapi yang jelas, AI dijadikan sebagai bumper. Dan sudah ketahuan itu palsu. Bukan Netanyahu. Tapi itu fotokopinya Netanyahu. Artinya bukan Netanyahu yang asli. Kemana yang asli? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas, semua orang sudah mulai mengerti bahwa agama ini, Islam akan semakin bersinar, ditampakkan kebenarannya, tinggal menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Bangsa Arab harus mulai berpikir ulang, bahwa mereka jangan mengandalkan satu figur yang selama ini diagung-agungkan. Mereka itu punya kekuatan, minyak itu kekuatan mereka. Tapi kalau ini dimainkan, luar biasa dampaknya. Venezuela sudah takluk sekarang. Minyak dikuasai oleh Amerika sendiri. Minyak dikuasai. Sekarang mau ngambil yang ada di Timur Tengah. Mau dikuasai. Dan ini ada tujuan politik sebetulnya. Kenapa? Kalau Venezuela diambil minyaknya itu, maka mereka harus beli melalui Amerika. Dan ini otomatis mengeblok supaya Cina tidak bisa berproduksi. Karena ketergantungan Cina adalah minyak. Dan ini kalau diblok, ini kan perang ekonomi. Sejak awal dulu, Amerika diserbu oleh barang-barang dari Cina. Dan barang-barang dari Cina sangat murah sekali. Itu yang membuat Amerika keteteran sampai hari ini. Jadi motif ekonomi itu memang menjadi motif yang paling puncak. Sampai terjadi yang sekarang ini. Jadi
Kita sebagai muslim sudah mulai harus menata barisan. Jangan sampai kita ada ketergantungan dengan luar. Dalam masalah pangan, dalam masalah apapun, kita harus berdikari dan kita harus bersama-sama. Maka Quran sebagai petunjuk supaya kita ini menjadi umat yang punya marwah. Di masa depan memang semakin sulit, tapi kita percaya bahwa Allah selalu menjaga kaum muslimin. Nah, supaya nanti ini menjadi kenang-kenangan, betul tidak bahwa apa yang tertulis dalam kitab mereka begitu? Saya bacakan di sini sebagai kesimpulan. Dia tadi dikatakan, yang versi Arabnya demikian. Fi dalikal yaum qata'ar rabbu ma'al abram ahdan qaila. Kalau diterjemahkan, pada hari itu Tuhan membuat perjanjian bersama Abram, bersama Ibrahim. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Ibrahim? Linaslika u'ti hadhil arda min nahri Misra ila nahril kabir nahril Furat. Linaslika, bagi benihmu, u'ti hadhil arda, aku berikan bumi ini min nahri Misra, dari sungai Mesir ila nahril kabir, sampai ke sungai yang besar itu. Apa itu yang dimaksud nahril Furat, yakni sungai Efrat. Ini semua kawasan yang sangat punya power dalam masalah apa? Minyak. Dari sinilah kita bisa tahu bahwa ini menjadi rebutan, tapi mereka mau memonopoli. Dan insya Allah mudah-mudahan bangsa Arab sudah mulai merenungkan kembali bahwa mereka itu punya modal. Nah, modal ini jangan sampai diambil oleh orang lain demi kemuliaan Islam di masa depan. Saya kira demikian, kita doakan saudara-saudara Palestina akan mendapatkan kemerdekaan, dan semoga bangsa-bangsa Arab sudah mulai bersatu, dan bangsa-bangsa Eropa sebagian sudah mulai melihat kebenaran ini sehingga saling bantu-membantu mewujudkan perdamaian di muka bumi ini. Saya tutup demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.